Dan ada pasal yang lain adalah penambahan seperti hukuman mati. Perkembangan kasus terhadap tersangka DA, seorang pria berusia 50 tahun, di mana tersangka ini adalah sebagai seorang petugas dari P2TP 2A dari Kabupaten Lampung Timur. Kita ketahui bersama bahwa tersangka DA ini adalah pelaku, ya, diduga pelaku terhadap korban NV, seorang wanita berusia 13,5 tahun yang TKP atau kejadiannya di wilayah Wai Jepara di Kabupaten Lampung Timur. Laporan yang diterima oleh pihak kami dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Lampung terhadap kasus yang dialami korban NV 13,5 tahun itu datang ke Mapolda Lampung pada hari Jumat dini hari tanggal 3 Juli 2020, di mana korban didampingi orang tua kandung korban, yaitu Bapak S, ya, artinya melaporkan, dan kami telah menerima laporan tersebut guna didengar keterangannya secara penerimaan laporan pendahuluan. Karena kita ketahui bersama seorang anak yang di bawah umur ini telah mengalami goncangan, ya, artinya trauma yang cukup mendalam atas kejadian yang dialaminya. Nah, atas kejadian ini tentunya kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi penyelidikan awal kami mendengar laporan dari saksi pelapor dan saksi korban. Hasil daripada pemeriksaan tersebut tentu kita ketahui laporan itu jam tengah malam sampai dini hari. Jadi tanggal 4 itu kami lanjutkan dengan pemeriksaan visum terhadap korban. Namun karena kondisinya juga masih lemah, sehingga kami dan juga keinginan pihak keluarga untuk dikembalikan lagi atau kembali ke kampung halamannya yang berada di Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Sehingga pemeriksaan lanjutan kami lakukan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, dan kami lakukan pemeriksaan awal dengan memeriksa kondisi korban NV. Kami periksa di sana bagaimana kondisi secara medis melalui tim dari Bitdokes Polda Lampung dan juga dari bagian psikologi Biro SDM Polda Lampung. Dari keadaan yang betul-betul bisa kita minta keterangan secara detail, maka kita lanjutkan, karena pada saat itu korban diantar oleh orang tua korban, kerabat korban, termasuk dari tim LBH. Jadi pemeriksaan terhitung mulai jam 11 ya siang tanggal 7 Juli 2020 kami laksanakan pemeriksaan secara maraton, kemudian juga secara paralel. Kita dapatkan pada hari itu, hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 itu sekitar pemeriksaan itu ada sekitar 8 saksi yang kita periksa pada saat itu. Nah, hari itu juga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, didukung juga hasil visum yang sudah kami lakukan, itu dapat ditentukan tersangka, yaitu adalah patut diduga dari sejumlah perkara adalah dari kejadian tersebut patut diduga terlapor atau tersangka dia adalah sebagai pelakunya. Karena tindak pidana yang dilakukan tersangka DA ini mengakibatkan korban atau pelapor ini NV 13,5 tahun ini mengalami trauma yang cukup berat. Semenjak itu kami tanggal 8 sudah melayangkan panggilan kepada tersangka DA, dan layangan panggilan itu sudah kami sampaikan kepada lingkungan setempat dan kerabat maupun keluarga setempat. Tanggal 8 kami laporkan, kami layangkan pemanggilan tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat dini hari juga tanggal 8 Juli 2020 tersangka bersama kerabat maupun dari keluarga tersangka telah dapat hadir di Mapolda Lampung, karena kami juga memberikan himbauan yang cukup keras apabila tersangka tidak kooperatif. Ditambah lagi di pasal 221 KUHP sudah jelas apabila ada kerabat keluarga korban ataupun seseorang yang mengetahui keberadaan tersangka tidak segera memberitahukan atau menginformasikan pada pihak kepolisian ataupun juga tidak menyerahkan kepada pihak kepolisian, tentu ada sanksi hukumnya secara pidana. Jadi tanggal 8 tanggal 8 dilayangkan, tanggal 10 ya, tanggal 10 Juli itu, tanggal 10 Juli 2020 hari Jumat itu, Jumat malam, tersangka bersama kerabat dan keluarganya datang, sehingga tanggal 11 kita lakukan penahanan sampai saat ini. Dan rencana kami dalam minggu ini ya, tidak
ada halangan 14 hari ya, terhitung mulai tanggal 3. Ya mungkin kami sudah menyelesaikan berkas perkara terhadap tersangka DA dengan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 2014 ditambah lagi Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang tindak pidana ataupun tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya cukup tinggi, maksimal 15 tahun dan ada penambahan sepertiga dari hukuman apabila dia seorang wali, seorang guru, seorang yang berpengaruh yang mestinya melindungi terhadap korbannya, tetapi ini yang terjadi adalah tindakan kekerasan seksual. Ya. Dan ada pasal yang lain adalah penambahan seperti hukuman mati dan juga menyebarkan informasi atau memberikan informasi yang cukup jelas kepada identitas pelaku. Dan yang terberatnya lagi adalah adanya hukuman mati dan ada di dalam PP ya, PP Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah terhadap tersangka dapat disuntik kimia dan pemasangan alat deteksi terhadap pelaku. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, ini memang pelakunya tunggal dan kemudian korban ini apakah ada penanganan khusus untuk pembimbingan selanjutnya? Baik, jadi sejak pertama karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah jelas bagaimana korban itu harus betul-betul dilakukan pendampingan. Nah, kami juga melalui tim ataupun dari Dinas P3A, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas P3A Provinsi Lampung, ya melalui UPTD PPA. Jadi terhadap korban NV itu sudah kita lakukan atau pengamanan di rumah aman yang ada di tingkat provinsi, juga didampingi oleh dari tim LPSK yang sudah sejak awal proses penyidikan ini berlangsung, tetap kita lakukan proses penyidikan. Kemudian juga tersangka DA ini adalah sesuai laporan yang dilaporkan, makanya berkas perkara ini kita segerakan untuk pelimpahan tahap 1. Jadi apa yang dilaporkan pada malam hari itu, kejadiannya ini kan tanggal 28 Juni 2020, dia baru dilaporkan tanggal 3 Juli terhadap terlapor ya, pada saat itu terlapor DA, karena yang dihafal betul terhadap korban NV ini adalah nama yang tertera di name tag yang ada petugas dari P2TPA. Jadi antara pelapor dan terlapor ataupun pelapor atau korban dengan tersangka ini sudah ada hubungan kasualitas, ada sebab akibat, dan sehingga patut diduga dia sebagai pelakunya DA ini, dan kita segera untuk melimpahkan berkas perkaranya guna diteliti oleh jaksa penuntut umum, dan apabila ada yang perlu diperbaiki tentu dalam berkas perkara kita perbaiki itu. Kalau ada ini Pak yang dugaan yang tersangka yang lain? Ya, jadi perlu kami sampaikan juga berkas perkara ini sudah memeriksa, ada penambahan saksi lagi 4 orang pemeriksaan saksi. Jadi saksi itu terdiri daripada saksi korban, saksi pelapor, saksi yang mengetahui ataupun saksi yang mengetahui tentang adanya kehadiran tersangka ya di rumah korban, termasuk juga dari petugas P2TP2A yang lain. Apabila ya artinya berkas perkara ini tetap kita lanjutkan, kita limpahkan untuk tahap 1 maupun tahap berikutnya. Apabila di dalam pemeriksaan lanjutan ya, artinya kita tetap mendalami, apabila ditemukan bukti-bukti baru adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, tentunya kami dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Subdit 4 Remaja, Anak-anak dan Wanita, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung akan mengembangkan dan mencari pelaku yang lain untuk kita akan lakukan proses penyidikan guna terangnya suatu permasalahan ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.